Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, saya berharap kita tetap sehat, kita tetap kuat menjalani hari-hari ini. Bagaimanapun situasinya, kita tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan hari ini, cinta yang dikhianati. Ada seorang wanita, dia sudah memberikan segalanya untuk orang yang dia cintai. Dia sudah berkorban, dia sudah memberikan harta dan semuanya. Namun ternyata yang dia terima adalah pengkhianatan dari orang yang ia cintai, dari orang yang ia percayai. Dikhianati oleh orang yang tidak kita kenal memang menyakiti, tetapi tidak terlalu. Pada waktu orang yang kita kenal mengkhianati kita, itulah yang membuat lukanya jauh lebih dalam dan lebih sakit. Apalagi jikalau itu orang yang kita percayai. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita benar-benar mencintai orang itu sehingga kita terluka. Pengkhianatan membuat hati kita bertanya, mengapa orang yang kita beri cinta justru itulah orang-orang yang menusuk kita dari belakang. Hari ini kita akan belajar bahwa Yesus pun pernah mengalami yang namanya cinta yang dikhianati. Dan darinya kita belajar bagaimana ia menyingkapinya. Lukas 22 ayat 48 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan sejarawan yang teliti, yang menulis kepada Theophilus untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat sejati bagi semua umat manusia. Lukas 22 mencatat pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ironisnya, tanda pengkhianatan itu adalah sebuah ciuman, lambang cinta dan kedekatan yang justru dipakai untuk menyerahkan sang juru selamat itu. Seringkali ciuman diberikan sebagai bukti untuk kita mengasihi orang lain. Tapi justru berbeda dengan Yudas. Justru dia memberikan ciuman kepada Yesus sebagai tanda pengkhianatan. Yesus bertanya kepada Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Itu bukan pertanyaan retoris, melainkan pernyataan yang penuh luka yang dialami oleh Yesus. Yesus tidak marah, tidak mengutuk, tetapi mengungkapkan kesedihan yang terdalam. Orang terdekatnya sendiri melukai dirinya. Yesus tidak membalas dengan kebencian, walaupun ia tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu bahwa cinta bisa dikhianati, tapi ia tetap memilih mencintai. Dia tidak menarik kembali kasihnya kepada Yudas. Walaupun Yudas menyakitinya, walaupun sahabat-sahabatnya sendiri pergi meninggalkan dia. Hari ini kita pun mengalami hal yang sama. Mungkin ada saudara yang mendengarkan renungan ini mengalami pengkhianatan oleh orang-orang yang kita kasih. Atau misalnya seorang sahabat yang kita bantu justru menikam kita dari belakang. Dia yang melukai kita. Atau di tempat pekerjaan kita dibicarakan tentang hal yang buruk. Anak yang dibesarkan dengan kasih malah melawan, menyakiti, bahkan memukul orang tuanya sendiri. Dalam situasi itu kita ingin marah, kita kecewa dan berusaha untuk berhenti mencintai orang itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kasih yang sejati tidak diukur dari bagaimana orang memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita memilih tetap mengasihi. Seperti Kristus yang tetap mengasihi kita tanpa melihat bagaimana karakter kita, tanpa melihat bagaimana sikap kita, tanpa melihat apakah kita tetap setia mengikuti atau tidak. Kristus tetap mengasihi saya dan saudara sekalian. Yesus adalah gambaran sempurna dari cinta yang dikhianati, namun tetap menjaga kasih itu tetap murni. Ia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, namun ia tetap membasuh kaki Yudas, tetap memberi Yudas roti, tetap menyebutnya sebagai teman. Salib adalah puncak dari cinta yang dikhianati oleh manusia.
Tetapi justru di sanalah kasih Allah dinyatakan paling murni, paling suci, dan paling sempurna. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini hati saudara dan saya luka. Hati kita remuk karena dihianati. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus mengerti keadaan kita. Dia sudah mengalaminya. Jangan biarkan pengkhianatan membunuh kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Biarkan pengkhianatan itu membawa kita lebih dekat kepada Kristus, Sang Kasih yang sejati itu. Tetaplah mengasihi walau pernah dikhianati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.